Mbak Inggar mau sahur? Apa sih Manda? Mau sahur? Enggak, ngapain? Aku lagi ngeliatin yang di pojokan tuh. Kamu ngapain? Ngapain deket-deketin Arbani ya? Yang harusnya tanya tuh aku dan ngapain kamu deket-deketin Ersya? Kalau aku di sini jelas, aku mau nawarin buah sama Arbani. Arbani aku ada buah loh buat kamu. Boleh. Tanyain dong buah apa? Buah apa? Buah ngun rumah tangga bareng kamu. Arbani kamu bisa ya tepuk tangan di atas tangisan orang lain. Jangan gara-gara cewek deh persahabatan kita jadi rusak. Maaf Kak, nggak ada maksud Kak. Iya. Udah kamu bisa nggak sih kamu di sini aja dirinya deket aku? Lah kenapa kamu yang nggak di sini? Ya udah kita tukeran lo sama dia, gua sama dia. Maksudnya tukeran tempat duduk. Ya udah kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Ayo. Tepuk tangan buat Arbani sama Esi. Keren ini. Apa? Ini ngapain? Ngapain? Saya dari segmen awal cuma nyender dong di panggung. Apa? Saya nggak mau tahu. Nanti. Ini lagi break dulu. Nanti kita lanjut lagi syuting layar lebarnya. Nggak masuk saya dari tadi. Saya di debt collector nih Pak, debt kolektor. Iya nanti ada adegannya, ada. Main saya main. Main. Udah lama nggak masuk TV nih Pak. Ya di sini aja ngobrol sama saya sini. Saya main sesuai peran saya aja Pak. Kalau saya nggak diajak ngomong aja. Oh iya. Diajak kali. Ya diajak. Ya ntar kita nih ya. Ntar saya main lagi nih. Iya. Udah paling lucu banget nih Pak. Iya. Temen saya satu grup dulu tuh. Iya. Nih kita punya foto nih, Arbani sama Ersya. Kita buka Arbani dulu ya. Tuh, inget nggak Arbani ini kapan? Wah, inget banget. Umur berapa kamu? Wah, itu umur 18 tahun ya? 18. Iya, 18. Oh ya? Ini apa sih? Kamu menang apa kok dapat segala macam? Jadi dulu tuh majalah Aneka bikin acara bergengsi kayak namanya Cover Boy. Cover Nah Boy. itu aku juara 2 waktu itu. Oh, juara satunya kan gua lupa. Emang seangkatan sama Arbani? Satu angkatan sama bapaknya. Bapaknya dia nganter, nah ngobrol sama gua gitu. Nah ini kapan? Inget nggak? Itu masih tahun yang sama sih. Masih awal-awal karir lah. Oh, Masih, cover boy juga. Iya. Ternyata cakep dari dulu ya. Nah ini. Ini lebih muda apa lebih dari yang ini? Itu Lebih masih tua? sama, masih di Seumuran tahun ya? yang sama. Oh kamu dipoto di umur segini doang ya? Dia foto jadul Pak. Berarti fotonya zaman dulu. Tuh, aduh. Awal karir. Nah nih kalau ini tahu nggak? Ini siapa? Tahu nggak nih? Iya. Ini siapa? Ceritain dulu dong. Manda, ceritain dulu percuma. Itu lo ambil no naik di TV no naik. Lihat dulu, lihat. Itu Manda. Manda. Itu tahun kapan Manda? Dia lagi syuting FTV deh atau apa gitu. Sama 18an juga. 18-an. Kamu syuting FTV gitu? Iya, kan aku awalnya tuh syuting FTV sih, terus drama gitu. Oh, kalau ini kapan? Mana tuh? Yang ini. Sama juga. Kenapa sih kalau mereka yang bagus, kalau gue yang ini? Ini bagus lah. Itu bagus. Iya, itu lagi tahu preskon. Kalau lagi preskon, iya. Kalau Ersa waktu itu mulai di seni, acting, apa nyanyi dulu awal? Awal acting sih. Umur berapa kamu gitu? Umur 8 atau 9 gitu. Pernah jadi bintang iklan juga katanya waktu itu? Pernah. Tapi cita-citanya dulu tuh sebenarnya pengen jadi penyanyi. Cuma karena suara aku pas-pasan jadi akhirnya melipir dikit ke acting. Ah, kata siapa? Kamu kan... Kamu kan punya single 2020 judulnya Di Sisiku. Ya tahu. Iya kan? Judulnya Di Sisiku. Itu project iseng aja. Tahun kapan?
2020. Oh, 2020. Iya, aku suka banget, aku suka dengerin tuh. Kok nggak ngeluarin lagu lagi, kamu cuma Kayak satu gimana itu tuh doang. lagunya tuh? Nggak usah. Malu. Sutradaranya juga kamu sendiri kan video klipnya? Kok tahu sih? Coba nyanyi. Gua mah tahu lah, gua kalau sayang sama orang mau cari tahu. Penasaran soalnya gimana. Iya, bener kan? Benar. Coba dikit dong lagunya yang di sisi. Aduh nggak, jangan malu. Langsung dengerin aja. Dengerin aja. Iya. Streaming. Iya. Ini nggak ada yang mau minta Amanda nyanyi apa nih? Kalau Bani, lo awalnya waktu itu apa? Model, apa acting dulu? Model. Oh, awalnya Terus model. abis model dapet jobnya itu iklan-iklan. Oh, iklan. Baru 2 tahun casting gak dapat sinetron film gitu. Oh, standar orang ganteng ya, modalnya model. Kayak sama, gue juga awal dulu model. Gue aja udah bosen dibilang sama orang, pelawak modal tampang. Ya. Mbak Iya juga dulunya model. Nggak, maksud lu apa, ngakaknya apa gitu banget? Lucu, keren. Kalau Kalau Kang Denny Apa? dari awal udah jadi pelawak tapi. dulu awalnya sih kalau papa emang keluarga kan basicnya emang model ya dulu. Papa dulu suka jalan juga. Dengar-dengar ada blasterannya ya? Blasteran, iya. Ada blasteran. Papa Manchester. Mama sayur katuk dulu. Kalau Igar dulu apa mulainya? Kamu mulai dulu apa? Lomba nyanyi, apa Aku nyanyi, acting? aku awalnya nyanyi, tapi kesini aku awalnya terus langsung audisi apa aja Pak. Terakhir ya pelawak itu komedi akademi. Oh, audisi nyanyi pernah ikut. Nyanyi pernah ikut, pelawak pernah ikut, dan Dulu yang Pil Dacil ikut juga ya? Nggak pernah kalau itu. Kalau siapa di sini yang paling seneng sama sajak? Puisi. Puisi. Kamu Kamu ya? ada nih. Suka. Aku suka puisi, tapi terlebih lagi aku suka kamu. Itu paling gak bisa kalau digit-gitin sama cewek. Apalagi cewek yang gue suka. Ya. Tapi Pak Denny, Apa? Pak Denny juga suka bikin puisi-puisi begitu. Abang ini suka bikin... Enggak, sebenarnya jadi itu dulu. Jadi ada sinetron, terus karakternya memang berpuisi terus. Jadi keterusan. Jadi tiba-tiba ya nunggu take, bikin puisi gitu-gitu. Wow, keren gini. Coba-coba kita lihat, kita punya salah satu tulisan tangan dari Arbani. Nih. Wah. Wih, rindu. Bukan. Ya kita kayak, rindu kau remas hatiku saat hasrat ingin bertemu, tapi terhalang oleh waktu. Waktu, jika nanti terobati rindu, ku mohon hentikan detikmu, agar aku bisa bersamanya selalu. Tapi itu bagus loh. Lu buat sendiri itu semua. Buat sendiri. Kata Iseng aja. udah berapa banyak? Nggak begitu banyak lah, nggak ngitungin juga sih sebenarnya. Emang buatnya tuh tergantung mood aja. Jadi waktu aku ninggalin kamu waktu itu, terus kamu juga... Sorry banget. Iya. Nggak apa-apa, jadi karya kan, nggak apa-apa. Waktu lo ninggalin Bani hal pertama yang dilakukan syukuran. Banget dong, nggak sama. Coba kalau pinter bikin puisi, coba bikin puisi dari barang-barang yang ada di sini. Dari kata sendok. Sendok. Nah, coba. Jangan sendok lah. Susah juga saya. Nasi. Ini nih, Bapak buku-buku. Buku. Oh bebek. ada nasi deh. Oh, nasi. Nasi. Nasi ya? Oke. Jika kamu bertanya seperti apa cintaku padamu, akan aku jawab seperti nasi. Karena cintaku putih, seputih tulusnya nasi. Dan kasihku hangat, sehangat sepiring nasi. Wow. Itu kata-katanya arkais banget, Bani. Keren. Ya kalau Bani tadi nasi, gue centong. Oke. Seandainya
Inggar itu nasi, aku pengen jadi centong. Agar kamu bisa nempel terus sama aku. Kalau Ersa senang bikin puisi nggak? Dulu sih, Oh. pernah iseng-iseng di Twitter biasa. Oh di Twitter. Biasanya tema-tema apa kamu kalau bikin puisi? Cinta atau apa? aja sih Tema ya. horor nggak sih? Filmnya aja itu ya. Cukup film aja ya horor. Ya gitu sih, paling persahabatan, Persahabatan. cinta, kehidupan, apa aja sih. Coba bikin puisi dong dari tema mungkin reboisasi. Ya cuman eksplorasinya kan kalau ke cinta kita bisa menghadirkan kenangan. Ini kalau rebusnya mau kemana referensinya gitu. Hutan gundul. Amanda bisa kalau Amanda. Kamu senang nulis gak sih Amanda? Apa? Kamu senang nulis ya? Enggak terlalu, enggak suka nulis sih. Oke. Amanda katanya mau bikin puisi Buat siapa nih? temanya benang kasur. Tadi reboisasi nggak ada hubungannya, ini benang kasur. Susah. Tentang cinta deh. Nah, cinta apa ya? Gimana bikin puisi tuh? Minta ajarin sama Coba Bani. dong ajarin aku dong bikin puisi. Ya enggak, kan sajaknya dia kan bisa, belakangnya tuh bisa A, B, Oh, rimanya atau- ya. Rimanya, atau A, bisa B, B. AA, BB. Iya. AABB. Kalau B berarti kan lembab. Oh, A, iya. Bukan B. Oke, nah ternyata Bani sama... Kenapa? Apalagi sih ini? Nyarinya kemana aja sih? Jadi puter-puterin CPRT rumah saya juga. Apa sih? Nyari apa? Ini Din, gue dikejar-kejar debt collector. Ini lagi nyari kabilator. Kabulator. Lu jalan nih, lu ya. Langsung breges. Ngapain orang dikejar-kejar debt collector minta tolong Pak RT? Buat dilindungin saya. Kondensor apa kabilator? Kondensor apa kaburator? Dua-duanya salah. Iya, Den. Debt collector, Ini utang. ada tuh telurasin ada. Enggak, saya minta tolong Pak RT. Saya dikejar-kejar debt collector, tolong bantuin. Minta tulang sama gua. Tolong. Minta tolong. Minta tolong nih kita ada masalah. Tiap cerita sama dia masalahnya nambah kan? Kan saya minta sama Hansip. Hansip udah berhentiin sama dia. Iya. Hansip kemana? Hansip kemana? Berhenti. Ini dia lagi punya utang. Ditagih-tagih sama debt collector. Udah nyampe rumah, saya minta tolong Pak RT. Utang, dia punya utang. Minjem duit sama orang nggak bayar. Buat bini lo. Mulai nyambung nih. Duitnya berarti di Ini saya. mulai nyambung. Buat bini lo. Iya. Utangnya utang apa? Manda, mending Babe suruh istirahat ya, Manda. Be, istirahat deh, Be. Dede dikejar-kejar debt collector, tolong bantuin. Oh, Dede tuh lagi dikejar-kejar debt collector, minta bantuin sama Babe. Jadi Udah, udah. dikejar-kejar. Iya, udah Babe istirahatnya. Oh, buset. Gua cariin. Iya. Cariin. Bantuin Den ya. Iya, ntar gua ajak malah. Apa? Enggak, siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Dari tadi dipanggil-panggil nggak nengok. Udah di sono nggak ada yang manggil nengok. Nih, Dek, kalau ngomongin yang serem-serem, ini pas banget nih. Arbani sama Esa ini lagi baru aja selesai syuting film horor. Wah. Judulnya apa? Pabrik gula. Pabrik Gula. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu trailernya nih. Ini dia. Pabrik Gula. Musiman. Seperti itu panggilan kami. Orang-orang yang menyambut dengan sukacita untuk bekerja di pabrik gula. Tapi ternyata nasib buruk justru menyambut kami di pabrik itu. Masih adakah kesempatan kami untuk pulang? Tapi ternyata nasib buruk justru menyambut kami di pabrik itu. Mbak,
tengkoraknya keluar kaget gua. Ada juga tengkorak itu pas ngeliat lu balik lagi. Tapi keren banget tuh pabrik gula. Tapi pas banget Pak Denny, yang main kan manis-manis, jadi judulnya pabrik gula. Coba kalau Dede bukan pabrik gula, apa? Pabrik bangkrut ya. Nih kita ngobrol ya. Ersa sama Bani, pabrik gula ceritanya tentang apa? Oke, Dikit aja. Dikit aja ya. Pabrik gula ini bercerita tentang kita menjadi buru-buru musiman di situ. Oke. Memang setiap musim penggilingan tuh dipanggil lah buru-buru musiman untuk bekerja di situ. Tapi ternyata pas kita nyampe di sana ada beberapa aturan yang memang tidak boleh dilanggar. Oke. Ada peraturan jam kuning dan jam merah. Jam kuning itu kita tuh harus balik ke mes dan jam merah udah nggak ada yang boleh keliaran di pabrik. Nah, ketika dilanggar, kita berhadapan dengan kerajaan demit. Oh, di pabrik itu ternyata pabrik itu. angker ceritanya. Ternyata angker, ada kerajaan demit di sini. Ada kerajaan demit. Berarti semi kolosal ya. Aku tadi. Boro-boro main gue jet takut. Kenapa? Enggak, berarti ada semi kolosal. Enggak Kok ada. kerajaan demit tadi? Jadi kerajaan syaitan lah. Kerajaan syaitan. Jadi setannya nggak cuma satu. Setannya nggak cuma satu. Banyak. Iya, ini lagi syuting dulu sekarang. Tapi kalau syuting horor gitu biasanya ada pengalaman-pengalaman mistis gitu nggak sih? Ada nggak sih pengalaman selama syuting yang Serem-serem gitu? Ada banget. Tapi kalau yang gue rasain enggak. Jadi gini, kita itu syuting memang benar di pabrik gulanya. Real. Dan kita syuting memang sampai subuh. Dan kita syuting di dalam tempat yang, jadi ada gerbangnya. Itu nggak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Baru bisa dibuka di pabrik gula. Di film pabrik gula. Dan itu aku tanya sama kru-kru. Mereka banyak yang diteriakin. Berhenti, beresik, digitu-gituin. Ada muncul noni Belanda. Bang, ntar kau Ben, hati-hati. Ini si Dede kemarin waktu medical check up jantungnya cuma segini. Tapi Ersa ada lagi ceritanya. Coba, nah itu versinya Bani tuh. Banyak kejadian-kejadian selama syuting yang sampai ada teriak-teriakan kayak gitu. Kalau Ersa apa yang dialami? Nah, aku baru tahu banget, kemarin aku habis cerita-cerita sama yang jadi salah satu demitnya. Oh, oke. Dia tuh tingginya 2 meter by the way. Wow. Tapi di film ini dia dikasih enggrang lagi, jadi lebih tinggi Oh, lagi. lebih tinggi lagi. 3 meter jadi. Nah, terus ada satu waktu di mana kita lagi syuting satu scene bareng, itu dia tuh saking tingginya dia tuh bisa nyenderin kepala ke kusen pintu. Iya. Ke atasnya. Nah, terus itu di take ke-12 dia bilang sama kru, gue mau merem dulu ya sambil berdiri, sambil nyender. Nanti ketika udah mau take, bangunin gue ya. Tiba-tiba pas dibangunin, udah rilis, kamu udah rilis. Ternyata take-nya tuh udah sampai 17 atau 18. Padahal dia tidur di take ke-12. Oh, serem banget. Yang Terus dia, siapa? Itu dia bilang, gue nggak tahu siapa yang ngerjain. Digantiin. Wah, ini mah harus banget tonton ini. Kenapa? Gue ikut kalau kamu. Lagian, udah kayak bini gua naik motor aja lu begini. Iya. Kan syuting subuh ini. Iya, tapi kan rame. Ya biar kata rame juga. Pemainnya siapa aja selain kalian berdua? Ada Erika, Karlina. ada Buki, ada Sadana Agung, Yono Bakri, banyak Bakri. Oke. Nah itu dialeknya bahasa Jawa? Jawa Selama Timur. Oh Jawa Timur. Kamu belajar khusus? Iya, kebetulan kita ada sesi sama acting coach juga. Kita ada persiapan selama sebulan, jadi ya di situ kita benar-benar nyari logatnya dan juga nyari gesturnya sebagai buru. Bani juga sama? sama. Kita bahkan sampai belajar untuk, kalau aku kayak nebang pohon tebu, belajar gitu. Oh, ada lesnya ya? Masih dalam acting coach. Oh, diajarin. Sesi acting coach. Iya. Apa sih challenge-nya syuting film horor yang ini? Wah, challenge-nya banyak banget, dari dialek, bahasa, terus juga scene yang memang banyak banget
apa ya? Teknisnya. Teknisnya tuh bener-bener yang bagus banget. Nanti kalian juga bisa pas nonton kalian bisa lihat kalau gambarnya tuh bisa sebagus itu karena memang teknisnya ribet banget. Dan ada salah satu adegan kesurupan massal. Dan ternyata itu katanya kesurupan beneran. Udah nyender ke sini lo. Lo kenapa nggak nyender ke sayur ayam lo? Nyendernya. Nyari, Sayurnya tumpah kalau disenderin. nyari aja ke yang... Ada kesurupan masal itu di sini ada. Beneran. Jadi ada scene-nya kesurupan massal, di-cut sama sutradaranya, masih ada yang kesurupan. Ternyata beneran kesurupan. Tuh kan. Kesurupan. Iya udah jangan ke gua ngomong. Nah sekarang coba kasih tahu yang di rumah. Kenapa teman-teman harus nonton film ini? Oke, harus banget nonton film Pabrik Gula Lebaran ini karena film ini tuh paket komplit ya, Ban? Paket komplit dan langsung dikasih ada 2 versinya. Wah 2 versi maksudnya? Ada 2 versinya. Ada yang dipotong dan tidak dipotong. Jadi kalian bebas mau pilih. Oh ada uncut-nya? Uncut-nya. Wah gokil. Di- Uncut itu deh berarti deh. Ada adegan-adegan yang real yang terjadi di Set semuanya. di set selama pelaksanaan syuting yang nggak disensor, dibikin. Jadi ada 2 versi. Tayang Uncut serentak tuh ya. Sayang serentak Lebaran ini. Lebaran Nah, dua- keberapa? Dua versi ini tuh namanya jam kuning dan jam merah. Kalau yang ini apa? Ya uncut jam merah kali ya? Uncut jam merah. Oh jam merah dari jam berapa sampai jam berapa? Nggak usah. Udah. Kita ingetin sama-sama ya. Jangan lupa nonton Pabrik Gula. Tayang di bioskop kesayangan Anda. Di bioskop Lebaran. Tanggal berapa silakan Man? Lebaran. Lebaran ini pokoknya. Sini. Papa ngapain? Man, sini. Sini kita ngobrol. Sini. Gimana sih? Dipanggil sama Pak Dewan. Main. Sini kita ngobrol. Nah, sini, Pak. Sekarang kita ngobrol sama berdua teman-teman. Ya. Jangan kemana-mana tetap deh. Ini baru sahur.